Hasil pertandingan Liga Top Eropa. Chelsea pecat Graham Potter, Nagelsmann penggantinya. Benzema sukses samain rekor hebat Ronaldo di Real Madrid. Lionel Messi kembali dicemooh fans PSG. 7 pemain timnas U20 bakal gabung skuad SEA Games. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari lanjutan Liga Primer Inggris, Manchester United tumbang di tangan Newcastle United dengan skor 0-2. Gol dalam laga yang digelar di St. James Park Minggu 2 April dicetak oleh Joe Willock di menit ke-65 dan Callum Wilson di menit 88. Atas hasil ini Newcastle berhasil menggeser posisi MU di peringkat 3 dengan raihan 50 poin. Beralih ke negeri Pisa, AS Roma berhasil mengalahkan Sampdoria 3-0 di laga pekan ke-28 Liga Italia musim ini. Bermain di Olimpico Minggu 2 April 2023, seluruh gol Roma dicetak di babak kedua. Jorginho Wijnaldum di menit ke-57, Paulo Dybala di menit ke-89, dan El Shaarawy memastikan raihan 3 poin bagi skuad asuhan Jose Mourinho. Kemenangan ini membuat Giallorossi mendekat ke zona Liga Champions. Di tempat lain, AC Milan menghancurkan pemimpin klasemen sementara Serie A, Napoli, di laga pekan ke-28 di Estadio Diego Armando Maradona Senin 3 April dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol Milan dicetak Rafael Leao, Brahim Diaz, dan Alexis Saelemaekers. Leao sendiri mencetak brace di laga ini. Kemenangan ini membuat Milan naik ke peringkat 3 klasemen sementara Serie A 2022-23 dengan raihan 51 angka dari 28 laga. Dari ajang La Liga, Real Madrid sukses mencukur Real Valladolid 6 gol tanpa balas dalam laga yang diwarnai kembalinya Eden Hazard. Baru babak 1, Madrid sudah menutup laga dengan 4-0. Rodrigo membuka gol pada menit ke-22. Kemudian dilanjutkan dengan parade gol dari Karim Benzema yang mencetak hat-trick kilat dalam rentang waktu 7 menit saja. Pada babak kedua, Marco Asensio dan Lucas Vazquez menyempurnakan pesta Los Blancos di Bernabeu. Atas hasil ini membuat Madrid memiliki 59 poin dari 27 laga, tapi masih jauh dari Barcelona di posisi 1, yaitu 71 poin. Sementara itu, rival Real Madrid yakni Atletico Madrid menang tipis 1-0 atas Real Betis. Los Rojiblancos baru mencetak gol pada menit ke-86 lewat aksi individu brilian Angel Correa yang berhasil melepaskan tembakan setelah melewati beberapa pemain. Hasil ini masih menempatkan anak buah Simeone di posisi ketiga klasemen. Tuan rumah Paris Saint-Germain menelan kekalahan 0-1 saat menghadapi Olympique Lyon di laga lanjutan Liga Prancis Senin 3 April dini hari waktu Indonesia Barat. Lyon berhasil membobol gawang PSG lewat sontekan Bradley Barcola di menit 58. Hasil ini membuat PSG tetap berada di puncak klasemen Liga Prancis dengan 66 poin dari 29 pertandingan. Usai sudah masa pengabdian Graham Potter sebagai manajer Chelsea, setelah beberapa kali selamat dari palu pemecatan, Potter akhirnya didepak The Blues. Pemecatan ini selang 24 jam setelah kekalahan 0-2 dari Aston Villa di Stamford Bridge. Sejak jeda Piala Dunia 2022, Chelsea cuma menang 4 kali dari 14 pertandingan terakhir. Sisanya 5 kekalahan dan 5 imbang. Dalam pengumuman resmi yang disampaikan Chelsea, posisi manajer sementara akan dipegang oleh manajer interim Bruno Saltar sembari menunggu pelatih baru datang. Dilansir Goal, nama Julian Nagelsmann jadi kandidat paling favorit untuk jadi manajer baru Chelsea. Fabrizio Romano menyatakan nama Nagelsmann telah disebutkan dalam rapat yang dilakukan oleh para petinggi Chelsea saat hendak memecat Potter. Pendekatan pun sudah mulai dilakukan. Selain Nagelsmann, Fabrizio meyakini belum ada nama lain yang ada di pikiran para petinggi Chelsea. Leicester City telah resmi berpisah dengan Brendan Rodgers sebagai pelatih asal kesepakatan bersama. Keputusan itu diambil usai Leicester menelan kekalahan dari Crystal Palace akhir pekan kemarin. Rodgers meletakkan jabatannya setelah The Foxes melakoni 6 pertandingan Liga Inggris tanpa kemenangan.
MU dikalahkan tuan rumah Newcastle United 2-0 dalam laga terbaru. Setelah pertandingan, Luke Shaw mengatakan bahwa MU sebenarnya tidak kalah dari segi kualitas, melainkan dari keinginan untuk menang, passion, dan rasa lapar. Lebih lanjut, Luke Shaw merasa kalau FIFA Matchday atau jeda internasional sedikit banyak mempengaruhi kondisi fisik para pemain. Mega bintang PSG Lionel Messi untuk kesekian kalinya mendapatkan cemoohan dari fans PSG. Messi mendapat sambutan kurang ramah dari supporter timnya sendiri saat PSG bertanding melawan Lyon dalam lanjutan Ligue 1 Prancis, Senin 3 April dini hari waktu Indonesia Barat tadi. Sebelum kick-off, La Pulga disoraki supporternya sendiri setelah muncul kabar ia akan pulang ke Barcelona saat kontraknya di ibu kota Prancis berakhir. Simone Inzaghi disorot tajam usai Inter Milan telan 3 kekalahan beruntun di Serie A. Laporan yang beredar di Italia mengklaim bahwa Inzaghi bisa saja segera kehilangan posisinya. Inzaghi dan Inter punya 3 laga di 3 kompetisi berbeda untuk menyelamatkan musim, menghadapi Juventus, Benfica, dan Salernitana. Jika Inter gagal meraih hasil positif dari 3 partai tersebut, Inzaghi bisa saja kehilangan jabatannya sebelum musim berakhir. Karim Benzema berhasil menyamai rekor hebat Cristiano Ronaldo di Real Madrid usai bikin hat-trick kontra Valladolid. 3 gol tersebut membuat Benzema telah mengemas 112 gol selama dilatih oleh Carlo Ancelotti. Hal yang sama pernah dilakukan Ronaldo. Sang bintang Portugal juga membuat 112 gol selama dilatih oleh Ancelotti di Los Blancos. Dikabarkan Marca, Barcelona diklaim melanggar aturan dalam laga kontra Elche. Elche disebut protes karena Barca menurunkan Gavi. Argumen yang mendasari protes tim terbawah La Liga itu adalah bahwa lisensi Gavi telah dibatalkan. Namun argumen tersebut telah dibantah oleh La Liga dan RFEF karena Liga dan Federasi telah memastikan bahwa semuanya baik-baik saja dengan masuknya Gavi. Bentrok antara supporter PSIS Semarang dan supporter PSS Sleman terjadi di sela pertandingan lanjutan Liga 1 2022-23 di Stadion Jatidiri Semarang, Minggu 2 April malam. Pertikaian pecah ketika babak pertama laga antara kedua tim berakhir. Tidak diketahui penyebab awal bentrok antara kedua kelompok supporter tersebut. Melihat kondisi ini, wasit pertandingan dan pihak panitia pelaksana akhirnya memutuskan menghentikan sementara pertandingan jelang babak pertama usai dengan kedudukan skor 2-2. Pasca batalnya tuan rumah Piala Dunia U20, pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong memperbolehkan anak asuhnya untuk memperkuat Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 yang bakal berlangsung di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei 2023. Beberapa pemain Timnas Indonesia U20 pun akan dipanggil pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta yang sudah dimulai sejak Sabtu 1 April 2023. Tercatat, ada 7 pemain yang bakal dipanggil. Namun Indra tak mengungkapkan siapa saja penggawa skuad Garuda Muda yang bakal dicobot. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, membuka peluang untuk mempermanenkan status Wout Weghorst pada musim panas mendatang. Dalam kontrak pinjamannya, MU tak memiliki opsi untuk mempermanenkan status Weghorst. Artinya, di akhir musim nanti, ia akan kembali ke Burnley. Weghorst awalnya dianggap hanya cocok dijadikan sebagai solusi jangka pendek. Namun, belakangan sang manajer mengklaim dia memiliki peluang untuk memiliki karir yang panjang di Old Trafford meski MU merekrut striker baru musim depan. Erik ten Hag juga sudah memiliki 3 nama di lini tengah musim depan. Menurut Mirror, spekulasi di internal MU sudah menunjukkan gelagat bahwa Scott McTominay dan Fred akan dibuang musim depan, yang berarti ada ruang untuk pemain tambahan di lini tengah. Ten Hag sudah fokus menyusun daftar 3 pemain di jendela transfer musim panas nanti, yakni Declan Rice, Jude Bellingham, dan Frankie de Jong. Ia berharap akan mendapatkan salah satunya. Pep Guardiola membantah anggapan bahwa dia berperilaku tidak sopan dalam selebrasinya merayakan gol penyeimbang Julian Alvarez di hadapan Costa Tsimikas saat Manchester City mengalahkan Liverpool. Pep kesal dengan beberapa tanggapan negatif tentang perilakunya itu. Pep mengaku ia hanya merayakan gol seperti biasa, dan kalau itu dianggap mengganggu, ia minta maaf.
Ancelotti mengaku senang dipertimbangkan untuk menjadi pelatih Brasil. Pelatih Real Madrid itu menanggapi minat Brasil dalam konferensi pers pra-pertandingan di La Liga melawan Valladolid. "Saya tidak kenal Presiden Federasi Brasil. Jika dia ingin berbicara dengan saya akan senang untuk menyambutnya. Namun satu yang harus dicatat, saya masih ada kontrak di Madrid," kata Ancelotti. Penyerang Atletico Madrid, Antoine Griezmann, telah membuka tabiat performa gacornya sejak 2023 ini. Griezmann di tahun 2023 ini sementara telah mencatatkan 5 assist dan 4 gol di La Liga. Griezmann ketika ditanya tentang peningkatan performanya dalam beberapa bulan terakhir, mengklaim putranya telah menjadi motivator utama. "Saat ini saya lebih suka mencetak gol karena anak saya ingin melihat ayahnya mencetak gol," kata Griezmann kepada Mundo Deportivo. Juventus menang 1-0 atas Hellas Verona dalam lanjutan Serie A. Namun, pelatih Massimiliano Allegri justru terlihat marah dan meninggalkan lapangan sebelum laga usai. Allegri terlihat begitu kesal di pinggir lapangan melihat penampilan Juventus. Dia kemudian masuk ke lorong stadion sebelum pertandingan selesai. "Kami tidak bermain bagus dan membosankan. Saya kira di 5 menit terakhir kami harusnya mencetak gol kedua, tapi justru sebaliknya. Kami beruntung tidak kecolongan gol," kata Allegri. Penyerang Napoli, Victor Osimhen, dipastikan absen pada laga kontra AC Milan di pekan 28 Serie A. Menurut pernyataan Victor Osimhen, dia membutuhkan waktu istirahat selama 10-12 hari untuk kembali merumput. Dengan demikian, Victor Osimhen yakin dirinya bisa kembali tampil pada episode pertandingan Napoli versus AC Milan selanjutnya di Liga Champions. "Tidak ada cedera yang serius, tapi saya ingin mengambil 10-12 hari untuk beristirahat dan memulihkan diri. Saya berharap ada di sana melawan Milan," kata Osimhen dilansir dari Football Italia. Setelah diangkat sebagai pengganti sementara Conte, Christian Stellini memberikan pesan dan sekaligus meminta dukungan dari penggemar The Lily Whites. Stellini tidak bisa menahan air matanya saat mengisahkan pengalamannya melatih para pencari suaka dan pengungsi saat ia menjalani hukuman akibat skandal pengaturan skor di Italia. Ia bahkan mampu menghantarkan sekelompok pengungsi tersebut memenangkan turnamen Tarkam di Italia. Chelsea dikabarkan marah dengan usaha Barcelona melakukan pendekatan dengan pemainnya Pierre-Emerick Aubameyang tanpa izin dan sepengetahuan mereka. Dilansir Mirror, karena hal tersebut, Chelsea dikabarkan akan memblokir transfer Aubameyang ke klub asal Katalan itu. Yang cukup mengejutkan bahwa benar adanya Barcelona melakukan pendekatan secara sembunyi-sembunyi dengan sang striker. Suasana haru iringi timnas Indonesia U20 yang telah resmi dibubarkan pada Sabtu 1 April 2023 sore. Hal itu dilakukan sehubungan dengan Indonesia yang batal menggelar Piala Dunia U20 2023. Kepastian itu disampaikan Shin Taeyong dalam sesi latihan bersama di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam sesi latihan, Presiden RI Joko Widodo turut memantau anak asuhan STY di lapangan. Kemudian, Jokowi memberikan kata-kata penyemangat kepada seluruh pemain timnas yang ada di lapangan. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!